Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 99 kali hajat kita semua pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Oke. Nah, terus Bapak Ibu, ilmu RDAY kan juga ada kita ngedawamin zikir alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah yang terkini itu adalah 999 alias 1000 kurang 1, bukan 99 ya. Memang sebelumnya iya, tapi yang sekarang triple 9 ya. Dan kalinya 27, bukan 9 atau bukan 18 ya. Artinya dalam sehari semalam 24 jam kita paksain baca alhamdulillah sebanyak hampir 27.000 kali. Tuh, kalau Bapak Ibu pernah gak selama ini nggak ada utang tapi ucap alhamdulillah? Nah, sekarang kebalikannya, utang numpuk kita ucap alhamdulillah sampai hampir 27.000 kali ya. Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu boleh dibagi-bagi secara parsial ya, dibagi-bagi. Habis sholat subuh 5 kali triple 9, zuhur 5 kali, asar 5 kali, maghrib 5 kali, isya 7 kali ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen sekali duduk dari habis zuhur sampai menjelang asar, boleh. Dari asar menjelang maghrib juga boleh. Atau di sela-sela pagi-pagi, wah kayaknya boleh nih, jam 9, jam 10 start, silakan ya. Bebas Bapak Ibu ya, itu mah teknis. Boleh nggak sambil kita lagi ngantri di bank zikir alhamdulillah? Boleh ya. Boleh nggak lagi pesen makan sambil zikir alhamdulillah? Boleh. Yang nggak boleh di toilet ya, jangan coba-coba ya, karena adabnya di toilet kita tidak boleh melafazkan Quran ya, gitu, ayat-ayat Quran. Jadi Bapak Ibu ya, terkait triple 9 kali 27 itu dilakukan mulai dari jam 6 pagi sampai waktu isya. Selesai isya stop kita ya, jam 8 kurang lebih Bapak Ibu tidur ya. Saya rasa Bapak Ibu dari jam 8 sampai jam 00 4 jam tidur cukup lah ya. Kurang nggak Bapak Ibu? Ya sementara anggap cukup lah, kita kan lagi mode bikin takjub Allah nih. Karena kalau lagi bikin takjub Allah, bikin situasinya malam jadi siang, siang tetap siang ya. Jangan malam jadi siang, siang jadi malam. Emangnya kita satpam komplek? Emangnya kita hansip ya? Jadi bikin Bapak Ibu situasinya malam jadi siang, siang tetap siang. Nanti Allahnya bingung. Ini si Fulan luar biasa malaikat. Dia punya hajat nggak? Hajatnya recehan Allah. Apa? Utangnya 10 miliar. Alah kecil bener ya kan? Nggak ada yang lebih gede apa? Kayak gitu Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu sebisa mungkin ketika lagi ngerjain hajat di RDAY sesuai arahan guru besar kita Bapak Haji Dusanto, fokus dulu sama satu hajat, satu sedekah, satu ijab. Jangan hajatnya rombongan ya. Ini Bapak Ibu datang ke sini kan pasti ada keinginan ya, punya sesuatu yang ingin dikejar. Ada yang pengen utang lunas, ada yang pengen utang nambah, ada yang pengen beli rumah, jual rumah, pengen punya tanah, jual tanah, dan lain sebagainya ya. Nah, fokus dulu sama hajat yang satu. Nanti kalau sudah terkabul, baru naik level hajat berikutnya. Ini kagak sedekah 100.000, tulis hajat pertama utang lunas 2 miliar, kedua rumah laku 10 miliar, ketiga apalagi tuh, anak biar diterima PNS, keempat suami cepat sembuh, kelima aduh banyak bener ya kan. Malaikatnya bingung, Allah mana dulu nih yang diprioritasin, nanti aja ya kan. Kebanyakan hajat udah mas sedekahnya cepeceng ya kan, hajatnya segambreng. Jangan Pak, jangan Bu ya. Boleh Bapak Ibu berhajat banyak-banyak, tapi sedekahnya juga harus mantesin. Hajatnya 5 ya sedekahnya 5,
gitu. Ini sesuai arahan dari Pak Haji ya. Kalau Bapak Ibu nggak mau pusing ya, hajatnya tulis satu aja, kaya raya tajir melintir, udah beres ya kan gitu. Tapi pertanyaannya, siap nggak Bapak Ibu kaya raya tajir melintir? Benar. Kalau siap, yang saya tahu nih Pak ya, yang saya tahu nih, orang yang benar-benar kaya raya tajir melintir jauh dari kata sifat 18. Jauh ya. Saya punya temen, bapaknya emang luar biasa ya, pengusaha batu bara. Saya ngeliat anaknya kehilangan jam 250 juta. Bapaknya nggak marah-marah tuh. Mana teman kamu? Besok-besok nggak boleh teman kamu main ke rumah ya. Cek CCTV. Nggak apa-apa ya mas, besok beli lagi yang lebih bagus. Gile, pengen gue punya bapak kayak gini. Bayangin Pak, jam 250 juta hilang, bapaknya santai aja, ya kan? Gitu. Jadi itulah orang kaya sebenar-benarnya Pak, gitu ya. Jauh dari sifat 18. Ini kita jam 250.000 aja hilang, sumpah serah apa ya kan? Jangan Pak. Jadi dari situ aja udah ketahuan. Yang katanya siap nggak Bapak Ibu jadi orang kaya tajir melintir? Siap. Wah kenceng banget ya kan. Tapi begitu kesenggol dikit bacok. Janganlah ya. Pokoknya kita tiru nih Pak Haji ya. Bapak Ibu mungkin kalau nonton YouTube ketika pencerahan, mau apa yang ditanyain sama tamu, kadang-kadang kita yang nonton gemes. Ya Allah, itu lagi yang tanyain. Kan udah dikasih tahu sama Mas Regi, kalau nanya sebisa mungkin udah habis itu jangan tanyain lagi. Ini udah dijelasin sama Pak Haji, masih aja argumen ya kan. Aduh, Pak Haji sabar bener ya, luar biasa. Kalau saya mah gemes banget mas, itu kalau saya lagi ada di sono tuh rasanya gimana gitu. Nah gitulah Bapak Ibu ya. Makanya kita harus tiru ya, sebisa mungkin banyaklah bergaul sama orang-orang yang positif, yang hobinya enggak. Nah ya kan Bapak Ibu, kalau lagi ada hajat sementara ini sebisa mungkin ya, yang hobinya tadinya ngerumpi di komplek apa di manalah gitu, udahlah sementara, maaf ya Bu, saya lagi lagi ngenak badan. Tapi janganlah ntar ngenak badan beneran ya, bilang aja Bu saya lagi nggak bisa, lagi halangan gitu ya. Udah jangan banyak ngerumpi dulu Pak, mending banyak ngumpet di kamar sambil nonton pencerahan RDAY, nyimak aja Pak, tiap hari nyimak terus. Ada temen mau ikut nggak, mau ngapain, ke majelis, kalau itu boleh. Bu di mana Bu, tumben nggak nongkrong? Pak di mana Pak, tumben nggak nongkrong? Aduh Pak maaf Pak, saya lagi mau tidur cepet nih. Gitu aja udah ya kan. Jangan kebanyakan begini ya, karena kebanyakan begini itu bikin hajat lemot Bapak Ibu ya. Ujung-ujungnya kita nggak jauh dari ngomongin orang ya. Saya kok udah nggak begini sama tetangga, tapi kok masih lemot? Iya, bukannya lambe turah. Lagi nge-scroll TikTok, astagfirullahaladzim, ini orang pakai baju begini amat ya. Komen mulut ya kan. Ya Allah, ini cewek masih muda, pacaran, cium-ciuman lagi. Aduh, makanya nontonnya RDAY aja udah Pak. Kita ketawa-ketawa sendiri di kamar kayak orang gila, nggak apa-apa dah ya kan. Oh bini gue ngapa ya sekarang jadi jarang keluar rumah, suka ketawa-ketawa sendiri di rumah. Itu suami saya kenapa ya, kok jadi aneh sekarang? Nggak apa-apa Pak, ntar bini kita ikut-ikutan aneh, tenang aja Pak ya kan. Yang penting abis itu pada kobul ya kan, karena emang ribet ya praktekin ilmu RDAY ya, ternyata ya bukan ribet Bu, inilah yang namanya ilmu gratisan. Emang banyak syaratnya, yang penting tanpa mahar, tanpa bayar. Ketimbang Bapak Ibu kesono kesini udah bayar, pakai mahar, kobul kagak, yang ada kena tipu. Ada yang udah pernah kena tipu? Oh nggak ada, alhamdulillah ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, itulah rangkaian ilmu RDAY ya, yang mana Bapak Ibu kalau kita sudah nyimak, paham, lanjut praktek istiqomah, pasrahkan ke Allah, hasilnya sama dengan terkabul pasti Pak.
Bohong Pak, kalau nggak ada terkabul, nggak mungkin. Banyak banget tamu-tamu kesini yang sedekah ekstrim, bahkan ucap syukur. Dan baru-baru kan ada, mana itu mobilnya, masih ada nggak? Tadi ada laporan, oh itu dia tuh Fortuner baru tuh, Fortuner 2024 ya, belum ada setahun umurnya, sedekah ucap syukur hajatnya terkabul ya. Mau nggak Bapak Ibu sedekah Fortuner atau Alphard karena hajatnya terkabul? Itu Pak masih ngejogrok tuh. Tadi saya di grup RDAY itu yang terparkir di sana tuh Pak. Dan yang banyak yang lainnya mobil di sini Pak. Luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, misi datang ke sini selain hajat terkabul harus ucap syukur. Mau nggak kayak Bang Abi, hajatnya terkabul, bawa anak yatim 50 plus pendamping 10 umroh? Mau nggak Bapak Ibu? Mau? Siap nggak bikin takjub Allah? Harus siap ya, walaupun ngantuk gas dah. Udah Mas, ngoceh mulu, nggak udah nih, nggak apa-apa Pak. Habis saya bingung, nggak ada yang Bapak Ibu belum ada yang mau testimoni, nggak ada apa satupun yang mau testimoni nih. Hah? Boro-boro testimoni Mas, nyimak aja belum, ini juga paksain datang ke RDAY, bela-belain ngutang ya kan? Apa betul? Tenang Pak, yang penting kuncinya Bapak Ibu nanti kan tahajud ya jam 1. Paksain Bapak Ibu ikut doa dan ijab sama anak yatim ya. Ijabnya global, tidak seperti tadi siang. Bapak Ibu ada nggak yang udah ijab tadi siang sore sama anak yatim kurung? Udah ada. Nah nanti pas tahajud ijabnya global Pak, tidak lagi dibacain kertasnya sama ustadz, tapi Bapak Ibu ucapkan hajatnya dalam hati ya. Nanti ustadz yang mimpin doanya dan anak yatim yang mengaminkan. Sebisa mungkin fokus dulu sama satu hajat. Apa nih? Pengen rumah cepet laku, pengen penyakit cepet sembuh, apapun ya hajat Bapak Ibu masing-masing, saya kan nggak tahu. Itu dulu yang disebut dalam hati, diulang-ulang. Lunas 2 miliar bulan ini, lunas pasti, bulan ini lunas, yakin pasti lunas. Ntar kan ustadznya mimpin doa, ntar anak yatimnya amin amin. Nah disitulah Bapak Ibu ya, yakinin aja sama Allah ya atas apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, perjuangkan selama ini jauh-jauh datang ke RDAY. Kuncinya satu, niatkan ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas Bapak Ibu punya hajat, silakan. Yang penting ikhlas karena Allah. Waduh, jauh-jauh nggak ketemu Pak Haji, nggak masalah, karena bukan Pak Haji yang ngabulin, tapi yang ngabulin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berkecil hati. Ya Allah, udah jauh-jauh ke RDAY pengen konsultasi sama Pak Haji, nggak ketemu. Emang Ibu Bapak pengen konsultasi apa sih? Paling nggak jauh-jauh dari utang lunas, ya kan? Di YouTube udah ada ilmunya. Tapi saya diteleponin mulu Pak Haji, capek diteleponin mulu. Udah mainkan jurus penghuni freezer. Tahu nggak? Apa udah pada ini praktekin? Belum? Nah, kalau belum, mainkan dulu 9 hari jangan dicuci. Apa itu yang jangan dicuci? Celana dalam. Ya. Oke Bapak Ibu, jadi terkait celana dalam 9 hari nggak dicuci ya, itu teknisnya ya, teknisnya adalah biar Bapak Ibu tidak berjamur ya, itunya depan belakang. Sebisa mungkin kalau dia agak-agak lepek keringet-keringet ya, bagi Bapak Ibu yang aktivitasnya di luar ruangan ya kan, kalau agak-agak basah dicopot, dijemur, kena angin ya kan, pakai lagi ya kan gitu. Jadi jangan dipaksain sampai berkeringet, berjamur, resikonya garuk-garuk ya, jangan ya. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya tidur, copot aja nggak apa-apa ya, digantung ya. Terus kalau kehujanan bagaimana, basah ya kan, anyep dah tuh. Copot, digantung di tempat yang aman. Takutnya pas hari ke-8 ada maling jemuran, hilanglah sempak kita, ngulang lagi dari awal ya kan. Jangan ya, pokoknya harus dijemur di tempat yang aman ya. Soalnya
Kalau kita punya tanggungan di bank misalkan ada 3, ada 2, nah itu harus dikerjainnya masing-masing 1 ya. Untuk teknisnya Bapak Ibu silakan nonton di YouTube dah bagaimana caranya, tutorial lengkapnya ya, banyak Pak ya gitu.